Akibat kerusakan pesawat, ratusan calon penumpang pesawat Lion Air terlantar di Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Penumpang akhirnya diterbangkan juga ke Medan dan kemudian melanjutkan ke Jakarta setelah mereka menunggu 11 jam. Kesal dan pasrah, itulah yang dirasakan para calon penumpang Lion Air ini saat terpaksa menunggu berjam-jam di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Keberangkatan mereka ke Medan dan Jakarta tertunda karena pesawat Boeing 737-400 Lion Air yang mestinya menerbangkan mereka jam 11.40 rusak. Mereka makin kecewa karena tak satu pun staf Lion Air yang muncul untuk menjelaskan situasinya. Kami sudah mencoba mengkonfirmasi. Lion tidak beri alasan apa-apa. Tidak pernah digubris. Belum ada keterangan resmi tentang jenis kerusakan pesawat karena pihak Lion Air tidak bersedia memberikan keterangan. Namun sumber di bandara menyebutkan yang terjadi adalah kerusakan pada bagian elektrik pesawat. Suku cadang harus didatangkan dari luar Aceh sehingga memakan waktu berjam-jam. Pihak Lion Air menjanjikan penumpang diterbangkan Minggu petang. Namun ternyata penumpang baru benar-benar terbang sekitar jam setengah 11 malam. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh, Nangro, Aceh, Darussalam. Selamat malam, pemirsa. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT972 dari Medan dengan tujuan Batam pukul 19.45 waktu Indonesia Barat tadi tergelincir saat mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun Bandara Hang Nadim, Batam sempat ditutup sekitar 1 jam. Pesawat Lion Air yang membawa 162 orang penumpang tersebut tergelincir akibat roda depan pesawat yang tidak bisa membuka saat mendarat. Pesawat sebelumnya mengalami gangguan sebelum mendarat dan sempat berputar-putar di atas kota Batam. Pesawat tergelincir tepat di depan Bandara Hang Nadim, Batam dengan posisi moncong depan menyentuh landasan pacu. Seluruh penumpang dilaporkan selamat, namun 7 orang penumpang harus dibawa ke rumah sakit karena luka ringan dan syok. Akibat peristiwa ini, Bandara Hang Nadim, Batam ditutup untuk penerbangan selama sekitar 1 jam. 2 penerbangan, Linas Airways dan Garuda dengan tujuan Pekanbaru dan Jakarta terpaksa ditunda keberangkatannya. Bayar tiket 2 kali. Gak mau, tiket udah 2 kali, semua 2 kali. Kemana? Jadi saya nggak bilang dia bukan pesawat sini rupanya. Jangan pegang saya, udah bilang. Enggak. Sekarang ibu bikin. Saya kalau nggak bayar kembali saya enggak. Ya, saya punya itu boarding pass, paspor, mungkin nggak kembali ke saya. Nah, waktu itu saya bayar dia. Tarik paksa. Jangan gitu ya. Kebenaran. Saya tidak mau. Takut karena saya benar. Saya juga nggak takut. Enggak mau. Pesawat Lion Air dari Gorontalo mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Cuaca memang sedang buruk yang ditandai hujan deras serta angin kencang. Seorang penumpang di dalam pesawat sempat merekam suasana dalam kabin pesawat sesaat setelah kejadian. Dan pemirsa, berikut ini adalah suasana di dalam kabin dan sesaat setelah penumpang berhamburan keluar. Sabar mas, sabar.
Gus. Cepat lari, Bapak lari. Belum ini kan. Ya, suasana yang cukup mencekam pemirsa. Dan pemirsa, menurut penuturan sejumlah penumpang, mereka merasakan kejanggalan saat pesawat mendarat di landasan pacu. Pesawat tiba-tiba miring ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya tergelincir sehingga landing gear depan dan sayap kiri patah. Dan pemirsa, berikut kesaksian penumpang Lion Air. Nggak panik, kalau udah berhenti diam pada diam, komunitas gitu kan. Terus pintu keluar dari kanan, terus keluar lancar. Lagi lancar tiba-tiba pramugarinya yang panik jadi pada panik. Landasan tergelincir. Keadaan di dalam bagaimana, Bang? Awalnya dia santai, tertib tapi mulai panik setelah bau bensin. Mulai panik setelah bau bensin ya? Iya. Itu di kanan, jadi kan penumpang kan pegang kanan kiri yang apa gitu, saya sendiri pegang. Udah begitu masuk darat, kita berasa keluar. Jadi untungnya penumpangnya cepet langsung ini gitu darurat. Panik saat itu suasana, Mbak ya? Dari di atas itu udah istighfar atau Yesus gitu udah keluar lah. Pengumuman sementara apa, Mbak, katanya, Mbak? Hasil apa penyebabnya kata pihak lainnya? Harus sih cuaca buruk, tapi belum benar-benar lebih lanjut. Karena kayaknya dari pihak Lion Air sih belum ada pengumuman. Memang kondisi langsung panas dulu, Pak? Kondisi apa? Pas turun tadi. Cuaca. Ya, hujan lebat, Mbak? Yang lain sendiri belum ada turun udah. Jadi banyak pas kita turun kan kita kan karena kehujanan tuh pesawat ya, ada pemadam kebakaran tuh yang pertama keluar tuh pemadam kebakaran yang pertama ada. Terus ya udah penumpang tiba-tiba ya ada pesawat itu, pesawat ada disdamri, penumpang terus penumpang dimasukin ke ruang tunggu. Jadi situ kita sementara nggak boleh keluar dulu. Belum ada kompensasi, Mbak, kan? Pemirsa, tergelincirnya pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta kemarin adalah musibah kedua bagi maskapai penerbangan ini dalam 2 pekan terakhir. Pada tanggal 23 Februari lalu, pesawat Lion Air jenis yang sama yakni MD-90 juga mendarat darurat di Bandara Hang Nadiem Batam tanpa roda depan. Sementara kecelakaan lain dialami pesawat Fokker 50 milik Riau Airline yang tergelincir di Bandara Matak, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Diduga akibat cuaca buruk, pesawat jenis MD-90 milik Lion Air jurusan Gorontalo, Makassar, Jakarta tergelincir saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore. Di tengah guyuran hujan deras, tiba-tiba angin kencang menerpa bagian kiri pesawat, mengakibatkan pesawat oleng dan roda pesawat berputar ke kanan 90 derajat. Pesawat pun langsung tergelincir di sisi landasan pacu. Beruntung tidak terjadi kecelakaan fatal. 166 penumpang dan 6 awak pesawat selamat. 23 Februari lalu pesawat Lion Air dari jenis yang sama yakni MD-90 juga mengalami kecelakaan. Tetapi kali ini kecelakaan akibat sistem roda pendaratan yang tidak berfungsi normal. Pesawat terpaksa mendarat darurat di Bandara Hang Nadiem Batam tanpa roda depan. Pilot Anwar Haryono berhasil mendaratkan pesawat dengan mulus dan 162 penumpang selamat. Namun para penumpang sempat cemas karena pilot membawa pesawat berputar-putar selama hampir 2 jam di atas Batam.
6 Maret lalu, pesawat Fokker 50 milik Riau Airlines juga tergelincir saat akan mendarat di Bandara Matak, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Diduga karena licinnya landasan pacu, pesawat Fokker yang membawa 50 penumpang ini tergelincir di ujung landasan. Rentetan kecelakaan yang nyaris merenggut korban ini mengundang pertanyaan berbagai pihak. Apakah memang semata karena cuaca buruk atau ada faktor lain? Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sampai kini masih menyelidiki ketiga peristiwa ini. Tim Liputan RCTI melaporkan. Atas. Gak apa-apa lah, gak meledak ini kok. Masih dalam. Itu ada yang bawain kali, ada orang bawa kali. Ada orang bawa kan, Kak. Ini lagi disutin lagi nih. Ayo Bapak, kesini semua. Kesini. Bapak kesini. Kesini semua, Kak. Ya. Aduh, kami bikin sudah kami meledak ini. Ya. Bapak, cepat Pak. Cepat lari, Bapak lari. Bapak. Pihak Bandara Soekarno-Hatta belum dapat memberikan keterangan rinci penyebab tergelincirnya pesawat Lion Air jurusan Gorontalo, Makassar, Jakarta. Sementara para penumpang mengatakan kondisi pesawat ketika mendarat kurang sempurna. Berikut kembali liputan dari tim liputan TVRI, Sami Sabaniru, Jasmadi, dan Adi Manila yang kebetulan berada di dalam pesawat yang naas tersebut. Kami meledak ini. Ya. Kalau Bapak mau informasi mengenai ini, kami di sini nggak punya kompeten. Jadi semuanya kita limpahkan kepada PR kita, Pak. Jadi yang berhak untuk mengeluarkan statement adalah PR kita, Pak. Itu jelas semua tanggung jawab kita. Tapi semua keterangan pada PR kita. Jadi supaya satu arah kita serahkan kepada PR. Saudara, sementara itu pihak otoritas Bandara Soekarno-Hatta memutuskan untuk menutup aktivitas penerbangan di bandara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pasca tergelincirnya pesawat Lion Air saat sedang landing di runway Terminal B Bandara Soekarno-Hatta, pihak otoritas bandara memutuskan menutup bandara untuk sementara waktu. Pesawat Lion Air jurusan Ujung Pandang Cengkareng yang tergelincir mengakibatkan bagian depan pesawat mengalami kerusakan parah. Ya, makanya. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah mengirimkan tim penyelidik menuju bandara. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan, namun 165 penumpang pesawat dipastikan selamat. Informasi lainnya, pesawat Lion Air yang sore tadi tergelincir saat akan mendarat di landasan pacu sebelah selatan Bandara Soekarno-Hatta hingga malam ini belum berhasil dievakuasi. Sebelumnya pesawat tersebut tergelincir saat hujan deras turun. Pesawat yang membawa 158 penumpang tersebut terbang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat tergelincir, posisi pesawat berputar arah. Ban belakang pesawat terprosok keluar landasan pacu.
Beruntung seluruh penumpang selamat, namun belum diketahui penyebab tergelincirnya pesawat Lion Air ini. Sementara saat ini sebagian penumpang sudah dievakuasi. Pada hari itu, seperti biasanya Laura sedang menyiapkan diri untuk menunaikan tugas sebagai pramugari. Namun dia tidak tahu bahwa sebenarnya maut sedang mengintai. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, firasat buruk mulai muncul dalam benaknya. Karena waktu itu buru-buru sekali ya, udah telat. Jadi saya lihat teman-teman, bukan teman saya kok jelek ya, ada apa gitu, kayak bukannya lain dari yang biasanya. Tapi akhirnya saya nggak begitu peduli gitu, karena saya memang harus cepat-cepat sekali untuk segera ke pesawat. Keberangkatan Lion Air JT538 Jakarta tujuan Solo tertunda selama 1 jam dan berangkat pada pukul 18.00. Pada saat waktu mau landing, itu yang saya rasain benar-benar hati saya tuh nggak enak sekali. Selama di atas tuh emang udah goncang-goncang, udah cuacanya buruk sekali hari itu. Karena kita pun juga sakitnya juga nggak sampai selesai. Jadi kita udah buru-buru duduk. Saya habis down, saya taruh di situ. Saya bilang sama teman saya di sebelah kanan saya bilang sama dia, perasaan saya begitu gak enak sekali. Ada apa ya? Tapi teman saya udah diem aja. Akhirnya begitu pesawat mendarat, saya ngerasain begitu kenceng sekali. Cuma saya teriak, Tuhan tolong gitu. Waktu sempat saya nengok ke kanan, teman saya itu kena benturan ya, yang di depan, kan di depan itu ada lavatory. Jadi saya sempat ngeliat teman saya tuh benturannya begitu kencang. Mungkin ya pokoknya kepalanya itu remek. Jadi begitu yang saya lihat ke kanan, makanya muka di sebelah kanan saya itu kena hancur. Terus saya ngerasain benar-benar seram sekali. Jadi waktu itu saya masih ngerasain masih ada hujan. Cuma saya di situ saya ngerasa saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi saya mendengar ada orang teriak tolong, sakit, ada yang jerit-jerit, ada yang nangis, ada yang pokoknya kacau sekali. Tapi saya udah benar-benar nggak berdaya sama sekali. Jadi saya udah nggak bisa bergerak gitu. Pada saat itu saya ngerasa sakit, tapi sakitnya saya bingung gitu. Sakitnya dari ujung kepala sampai ujung ke kaki, sakit semua. Saya bingung sakit yang mana, tapi sakit semua. Laura ditemukan di antara puing-puing pesawat dan diidentifikasikan oleh penemunya sebagai korban yang tewas. Teman di sebelah kanan saya meninggal, Kapten di belakang saya meninggal, Kapten Dwi meninggal, Dewi Sur kursinya itu tepat di satu kursi sama saya, pramugari. Jadi kita duduk di satu bangku yang sama. Dia meninggal, dan engineering di sebelah kiri belakang saya meninggal, dan semua penumpang bisnis meninggal. Laura mengalami mujizat. Ternyata maut yang mengintainya tidak berhasil merenggut nyawanya. Aku benar-benar ngerasain Tuhan baik banget. Waktu mau dibilang bahwa pengobatanku itu udah gak bisa lagi tertolong. Keluarga aku tahu bahwa kakiku itu sebenarnya sebelah kanan harus diamputasi. Laura mengalami luka parah pada kecelakaan itu. Setengah dari wajahnya rusak parah, betis kanannya hilang sebagian. Dan ia telah menjalani 12 kali operasi, termasuk operasi plastik wajahnya.
Tapi karena iman Mami yang begitu percaya sekali, jadi kakiku ya sampai sekarang aku masih bisa normal. Di situ benar-benar pula aku ngerasain Tuhan baik banget. Walaupun kakiku yang sekarang tidak se-normal dahulu, tapi entah mengapa aku begitu bersyukur. Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat aku. Maka dokter bilang, kok ibu tegar amat? Saya ada Tuhan, Pak. Tuhan bimbing saya, tuntun saya. Makanya saya percaya. Sekarang saya benar-benar bisa menghargai hidup yang telah Tuhan berikan buat saya. Dan entah mengapa sekarang yang saya rasain itu benar-benar kayak rasa indah, rasa damai yang ada di dalam hati saya itu kayaknya melebihi dari jatuh cinta terhadap orang gitu. Kayaknya lebih indah sekali. Gak, gimana ya, saya kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya gak bisa gitu, kayaknya bingung gitu. Tapi kayaknya indah sekali. Pokoknya yakin, percaya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita gak akan kecewa. Wah, luar biasa sekali. Dan pemirsa, telah hadir di studio kita Laura Lazarus. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sebenarnya perasaan dia dan sekarang pandangan tentang hidup dia. Laura, gimana sekarang perasaannya? Kamu telah mengalami masa-masa yang tragedis seperti itu. Ya, jujur saat ini perasaan saya merasa hidup begitu berharga, yang tidak boleh disia-siakan. Jadi kamu kembali menemukan arti hidup ya? Iya. Nah, Laura, mungkin kita sebagai perempuan ya, dengan penampilan dari kecantikan itu kan juga satu hal yang penting. Dengan kamu pernah mengalami cacat di muka kamu, nah bagaimana kamu waktu itu merasakannya? Jujur, kalau dengan profesi saya juga dengan kehidupan saya sebelumnya, penampilan sangatlah penting buat saya. Tapi ternyata setelah saya mengalami kecelakaan, saya pun tidak bisa menerima. Karena siapa sih yang bisa menerima dengan keadaan seperti itu? Tapi sungguh setelah saya mengenal dengan adanya Kristus, setelah saya mengenal Yesus, saya merasa hidup saya sungguh berharga di mata Dia. Jadi bukan di mata orang-orang dunia. Dan bukan hanya fisik saja ya. Tapi saya mau tanya juga, pernah kan dalam keadaan yang paling jelek gitu ya, yang paling mengerikan, kamu merasa mungkin putus asa, terus merasa sedih sekali. Kira-kira dalam keadaan apa waktu itu? Dalam keadaan waktu itu di kursi roda, kaki saya itu masih nancep-nancepan yang sakit sekali. Kalau bergerak itu dagingnya keluar-keluar. Juga muka saya masih ada jahitan dari hidung sampai ke kepala. Menesek setengah, hitam-hitam berceplak itu, ya rasanya buat saya sih mengerikan sekali. Nah, saat itu gimana pandangan Laura ke Tuhan? Pandangan saya ke Tuhan, sempat saya merasa, kok apa salah saya sampai saya bisa dapat hal seperti ini. Tapi di situ saya nangis gitu, Tuhan kok sampai kayak gini sih. Tapi sampai itu pula saya sadar, ternyata apa yang telah saya perbuat selama ini, kesombongan saya cuma berasal sampai di sini doang gitu. Kecantikan, kehormatan, semua yang saya punya ya cuma berakhir pada kaca yang saya lihat. Tapi dengan perasaan depresi dan juga kehilangan arah tujuan, apa akhirnya kamu bisa merasa, wah saya harus bangkit lagi, bahwa saya masih punya cita-cita dan tujuan hidup? Itu apa yang membuat Laura akhirnya bangkit? Saya punya mami yang begitu hebat, mami yang begitu percaya sekali sama Tuhan, mami yang selalu kuatin saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah sekarang dengan udah banyak kejadian, kalau nggak salah udah 2 kali ya ternyata mengalami kecelakaan di pesawat ya. Masih ada sekarang trauma nggak gitu untuk naik pesawat lagi? Kalau trauma sampai saat ini gimana ya? Saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan. Saya yakin dengan kecelakaan demi kecelakaan yang boleh saya lewatin, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat saya. Jadi nggak ada trauma. Kalau ada satu pesan untuk pemirsa di rumah? Pesan seperti trauma atau gimana? Untuk menghadapi trauma atau menghadapi masalah. Dan akhirnya tujuan hidup ke depan itu gimana? Misalnya masalah demi masalah boleh kita hadapin, tapi yang pasti yakin bahwa setiap masalah yang kita hadapin, Tuhan pasti punya rencana indah di baliknya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pemirsa, memang itulah. Jadi setiap kali kita menghadapi segala sesuatu, kita harus belajar mengucap syukur. Bukan kita mengucap syukur untuk masalahnya, untuk kesulitannya, untuk penderitaannya. Kita nggak mengucap syukur untuk itu. Tapi kita mengucap syukur karena sekalipun kita menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara.
Untuk memastikan si pilot mengkonsumsi narkoba, tim BNN langsung melakukan tes urin di tempat. Dan benar saja, tak lama berselang, diketahui hasil tes urin menyatakan positif. Ini positif? Metafetamin? Ya. Ini metafetamin. Metafetamin positif juga? Oke. Ini ngomong 1 tahun. Udah masih enggak. Ya, sama si Abi duluan mana pakai? Ini suhunya. Bukan. Saya kan jujur aja. Duluan mana sama si Abi? Saya nggak tahu kalau Abi itu saya nggak ngerti. Di belakangnya sebelum final saya nggak tahu. Bukan. Jujur aja berapa tahun pakai? Iya setahun. Setahun atau 2 tahun? Setahun. Jujur benar ya. Penangkapan Saiful Salam adalah hasil pengembangan dari kasus penangkapan pilot Lion Air yang sebelumnya tertangkap di Makassar karena narkoba. Dari petunjuk itulah kita lakukan penyelidikan dan kali ini kita lakukan penangkapan penggeledahan terbukti bahwa ada alat bom sabu dan sisa sabu yang dia pakai. Ditambah lagi juga hasil tes urin ternyata positif dia menggunakan sabu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmawati, TV One mengabarkan. Pesawat Lion Air jurusan Bandung-Denpasar mengalami kecelakaan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pesawat gagal landing dan terjatuh sekitar 10 meter dari landasan pacu bagian barat Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Pesawat Boeing 737-800 NG tersebut mengangkut 101 penumpang dan hingga saat ini para penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan dan dibantu oleh warga sekitar. Pesawat yang dipiloti oleh M. Ghazali tersebut sudah berhasil dievakuasi dan saat ini bersandar di landasan pacu Bandara Ngurah Rai, Bali.
Oh, ada pelampung, dia pakai pelampung. Ya, pakai pelampung dia. Split in two and sitting in shallow water, the Lion Air Boeing 737-800 lies just a few meters offshore. It had been trying to land at Bali's Denpasar International Airport en route from Bandung in West Java. Survivors say the plane tried to stop on the runway, but instead it just kept going, straight into the sea. There was no warning that something was wrong with the plane. Before the accident, the crew told us they were preparing to land and asked us to put on our seatbelts. Suddenly, I heard a loud noise, and then we were next to the runway and on the water. I used the life jacket and got out through the front door, but I wasn't sure about the procedure. Once I was out, we saw a rubber boat, but it didn't move. So instead, we swam to the shore because it wasn't too far from the plane. So far, officials have been unable to say what caused the plane to overshoot the runway. It's not clear whether the damage to the fuselage was caused by the landing or when it hit the sea. We took delivery of the aircraft in March this year, so it's only been operational for 2 months. It's a brand new plane that we received directly from the manufacturer. The captain flying the aircraft had 10,000 hours flying experience. Lion Air has been involved in 6 accidents since 2002, with 4 of them involving 737s. This poor safety record has seen it blacklisted from EU airspace, along with many other airlines operating in Indonesia. Something that scenes like these will do little to change. Ali Mustafa, Al Jazeera. Menghindari windshear, tapi andai kata sudah masuk ke windshear, lebih cepat recovery waktu. A plane has crash-landed off the island of Bali, with footage showing the jet with a fractured fuselage and passengers in the water. Recovery waktu pendeteksian lebih awal landasan. All 108 people on board survived when the Lion Air Boeing 737 missed the runway on the Indonesian resort. Dia membuat windshear ini menjadi sukses. Recovery windshear ini menjadi sukses. Initial reports say that at least 16 people have been taken to hospital for injuries and shock, with no word on whether any were in a serious condition. A Transport Ministry spokesman said the plane landed in the sea before reaching the airport, with an investigation as to the cause of the crash having been launched. Pada 30 Desember 2012 lalu, pesawat Lion Air juga sempat tergelincir di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya pada 23 Oktober 2011, pesawat Lion Air juga membawa 197. Pada 30 November 2004, pesawat Lion Air dengan jenis MD-82 tergelincir di Bandara Adi Sumarno, Solo.
Peristiwa naas ini mengakibatkan 10 orang tewas dan 23 orang lainnya mendapatkan perawatan intensif. Pesawat diterbangkan dengan tujuan Jakarta menuju Surabaya dengan transit di Solo. Penumpang juga tergelincir di Bandara Sepingan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kedua peristiwa tersebut, seluruh penumpang selamat. Dari depan dulu ya, ada kan dua dia. Depannya dulu masuk dia, landas dia. Terus yang satunya itu ada kabutnya, terus dia pelan, jatuhnya itu pelan, madep ke sini, ke utara. Itu aja. 04 gagal mendarat 50 meter Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah ke bawah gitu, jadi nggak bisa ini. Jadi sama adik di sudah sembur itu, jadi di bawah terjadinya pesawat kita kecelakaan itu nggak tahu ya ada kecelakaan karena itu pemberitahuan mau landing kan, katanya sebentar lagi mau landing, tapi tahu-tahu nggak landing malah langsung bang gitu, jadi nabrak gitu, kayak nabrak gitu, ngedadak gitu, jadi nggak dikasih tahu nggak apa-apa, langsung dari bawah itu air udah ini aja, udah banyak gitu ke dalam pesawat. Ini lagi. Balik, Mas. Sedikit. Pesawat ini kami terima pada bulan Maret tahun ini, jadi baru beroperasi 2 bulan. Baru beroperasi 2 bulan, jadi pesawat baru yang kami terima langsung dari pabrik. Kami terima langsung dari pabrik. Pesawat tersebut diterbangkan oleh Kapten Gozali yang punya jam terbang sudah lebih dari 10.000 jam. It's quite remarkable that no one died here. All 108 people on board this Lion Air Boeing 737 swam away without any life-threatening injuries. But the experience is one passengers and crew won't want to repeat. I don't know how this accident happened. I just heard a notification that the aircraft would be landing soon. Not long after that, I heard a loud noise. Suddenly, from under the deck, water began to enter the plane. A fisherman saw what happened. I saw 2 planes approaching the runway. The first one landed smoothly, while the second plane went very slowly before it crashed into the sea, probably because the weather was foggy. The plane's flight data recorder has been removed, and the pilots will have to do a drug test. 5 Lion Air pilots have been arrested for illicit drug use in the past 2 years. But investigators need to get at the plane itself to retrieve the voice data recorder located in the tail. We plan to move the wreckage of the plane. The National Transportation Safety Committee, which is carrying out the investigation, has agreed because it's difficult for them to work if the aircraft is still on the water. Lion Air has a poor safety record, but last month it signed a $24 billion deal to buy 234 Airbus planes, the largest ever order for the French aircraft maker. And last year, Lion Air also gave Boeing its biggest order ever when it finalized a deal for 230 planes. Despite this crash, the owners of Lion Air, it seems, see a bright future ahead. Banu Bhatnagar, Al Jazeera. New pictures have emerged of the Lion Air passenger plane which crashed into the sea off the coast of Bali after it missed the runway. Indonesian officials have said it's too early to tell what caused the Boeing 737 to crash, but have launched an investigation. They're even getting help from US experts. The wreckage has been left in the sea over fears that removing it could damage the coral reef, but officials now need to find any clues as to why the plane went down. We have people to help us at the wreckage, expert help. Our main aim is to find the black box to hear exactly what went on in the cockpit before the crash.
All of the 108 passengers and crew members on board the budget carrier survived. 40 people were treated for injuries, but only 4 were admitted to hospital. On April 13, a brand new airplane from Lion Air missed the runway in Bali and landed in the sea. All survived, but pilots and former pilots are worried it's just a matter of time before a more serious crash happens. This former Lion Air pilot, who wants his identity to be protected, tells Al Jazeera he was regularly forced to violate safety regulations, especially the legal amount of flight hours. The time we break it. You have to? I don't have to, but there's sometimes the management push us to do that. Lion Air is one of the world's fastest growing airlines. It has signed 2 of the largest contracts in the history of air transportation, buying 230 Boeings and 234 Airbus to fulfill Indonesia's rapid demand. But a serious lack of pilots is hampering its operations. Pilots feel unsafe when they are forced to exceed the legal amount of 9 hours a day. Yes, of course, fatigues can make you not paying small attention or small details to it. It leads to a chain of an error, then leads to incident or accident. It can happen. And you feel unsafe yourself? Yes, of course. One of the world's most booming airline industries, but also one of the most vulnerable. While manpower and infrastructure are still lacking, the fear of possible accidents is growing. The government grounded 33 Lion Air pilots in the past few years for exceeding flight hours. But experts say sanctions against the airline should be much harsher. Saya menilai safety record Lion Air. I think Lion Air has the worst safety record in Indonesia. We see the number of incidents and accidents, and also the number of passengers on board when incidents and accidents happen. It's the worst in Indonesia. I'm wondering why the government doesn't dare to give them sanctions. Lion Air refused to be interviewed. The government denies it is too lenient when it comes to inspections of the airline. We do check the amount of flight hours through the pilot's payroll, and we did find violations and grounded pilots. We hope that by the end of this year, we won't find this again. It is unclear how Lion Air will fulfill the high demand of pilots when the Boeing and Airbus planes they ordered will be delivered. Pilots are worried that this will lead to even more violations. The cause of the April 13 crash has yet to be revealed. Step Vassen, Al Jazeera, Jakarta.